Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan yaitu studi Islam dalam pendekatan filologis. Nah, sebelum saya presentasi, izinkan saya perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ihsan dan teman saya Afifatun Nikmah. Nah, langsung saja di sini saya ingin mempresentasikan tentang materi studi Islam dalam pendekatan filologis yang mencakup bahasan yang pertama yaitu pengertian filologis, yang kedua objek kajian filologis, yang ketiga yaitu tujuan dan kegunaan adanya filologis, yang keempat metode bagaimana sih mencari metode filologis, yang terakhir yaitu pendekatan sejarah dalam studi keislaman. Jadi bagaimana sih pendekatan sejarah melalui studi Islam kayak gitu. Nah, yang pertama saya ingin mendefinisikan apa itu pengertian dari filologis. Kata filologis berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani yang arti aslinya yaitu kegemaran berbincang-bincang. Nah, kalau kita lihat kata filologis sendiri yaitu kegemaran dalam berbincang. Makna filologis kemudian berkembang menjadi sebuah kata, yang pertama itu philos dan yang kedua itu logos. Nah, philos sendiri yang artinya berarti cinta, sedangkan logos yaitu kata. Nah, kalau kita sambungkan antara makna philos dan logos ini menjadi cinta terhadap kata-kata. Nah, dan juga dalam arti lain dapat diperluas atau dapat diartikan menjadi kebudayaan masa lalu melalui teks atau naskah. Jadi, dengan melihat definisi ini, kita dapat menyimpulkan bahwasanya dari pengertian filologis yaitu kata yang berasal dari bahasa Yunani yang artinya cinta terhadap kata-kata atau bisa diartikan menjadi apa namanya ya, memperluas yaitu kebudayaan melalui teks atau naskah kayak gitu. Jadi melalui filologis ini kita mencari atau apa namanya ya, mencari sesuatu itu melalui teks atau naskah, itu bisa mencari tentang budayaan kuno dan lain sebagainya. Nah, dalam kamus istilah filologis didefinisikan sebagai ilmu yang menyelidiki perkembangan kerohanian suatu bangsa, atau juga bisa disebut menyelidiki kebudayaan berdasarkan bahasa dan kesastraannya. Nah, kalau kita lihat dari definisi ini yang selanjutnya ini, kata filologi yaitu yang artinya itu menyelidiki perkembangan kerohanian suatu bangsa dengan melalui teks atau melalui budaya-budaya. Jadi kata filologi di sini diartikan sebagai menyelidiki sesuatu itu melalui teks kayak gitu. Bisa melalui menyelidiki sejarah-sejarah, bisa juga diartikan menyelidiki budaya-budaya kuno yang bisa diartikan kita nanti bisa paham dari situ, akan tapi melalui teks-teks yang ada kayak gitu. Nah, selanjutnya yaitu objek kajian filologi. Apa sih objek kita dalam mengkaji filologi itu apa saja? Yang pertama yaitu naskah. Naskah merupakan sebuah karangan yang ditulis dalam bentuk tangan. Itu naskah. Jadi naskah sebuah tulisan yang ditulis dalam bentuk tangan atau bisa dikatakan dengan tulis tangan, dan di dalamnya mengandung nilai-nilai budaya masa lampau.
Jadi kalau kita lihat dari naskah sendiri, yaitu merupakan sebuah karangan kita itu dengan cara tulis tangan, dan di dalamnya mengandung nilai-nilai budaya masa lampau, bisa tentang tokoh-tokoh yang sudah mengenalkan Islam kepada kita, bisa juga tokoh-tokoh Wali Songo dengan cara melalui teks kayak gitu. Nah, yang kedua yaitu teks. Dengan naskah akan mendapatkan teks. Teks adalah sebuah kata-kata yang ada di dalam naskah. Jadi teks sendiri artinya yaitu kata yang berada di dalam naskah. Yang selanjutnya yaitu bentuk naskah. Bentuk-bentuk naskah setelah teks itu pasti ada bentuk-bentuk naskah yang yang kita dapat atau yang kita bisa dapatkan di perpustakaan, museum, dan lain-lain. Dari mana sih kita mendapatkan teks atau tulisan-tulisan itu? Ya kita bisa ke museum, ke perpustakaan. Misal kita ingin menyelidiki kebudayaan Ibu Kartini, ya kita langsung mendatangi museum Ibu Kartini dengan mengamati dan ditulis kayak gitu. Yang selanjutnya yaitu tujuan dan kegunaan adanya filologi. Yang pertama yaitu tujuan umum, yang kedua yaitu tujuan khusus. Tujuan umum yaitu mencari atau mendalami kebudayaan melalui teks-teks tertulis. Jadi tujuan-tujuan umum itu bisa diartikan dengan mencari atau menyelidiki, atau bisa juga diartikan mendalami kebudayaan melalui teks-teks dari teks tangan tertulis kayak gitu. Yang selanjutnya yaitu tujuan umum, yaitu memahami makna dan fungsi teks bagi masyarakat penciptanya. Yang selanjutnya yaitu mengungkapkan nilai-nilai kebudayaan lama melalui teks. Itu tujuan yang umum. Jadi mengungkapkan nilai-nilai kebudayaan lama yaitu melalui teks tulis tangan kayak gitu. Kalau kita kadang ke museum, kadang kita kan tidak paham arti dari budaya-budaya itu. Misalkan ada suatu benda yang di situ punya ciri khas, dan kita kan tidak paham kalau kita langsung memahaminya. Jadi dengan filologi itu kita bisa paham melalui teks atau tulis tangan. Yang selanjutnya yaitu tujuan khusus. Filologi tujuan khusus. Yang pertama yaitu menyunting sebuah teks yang dipandang mirip dengan aslinya. Jadi yang tujuan khusus yaitu menyunting sebuah teks yang dipandang mirip dengan aslinya. Yang selanjutnya yaitu mengungkapkan sejarah terjadinya teks dan sejarah perkembangannya. Jadi tujuan khusus yaitu ilmu filologi yaitu untuk mengungkapkan sejarah dengan melalui teks kayak gitu. Yang selanjutnya yaitu metode kita dalam mencari filologi itu apa? Metodenya itu bagaimana sih kita mencari metode filologi itu bagaimana? Yaitu yang pertama yaitu kita melakukan pencatatan naskah teks. Jadi yang pertama, ketika kita ingin mengetahui sesuatu itu kita kan datang ke suatu tempat, kemudian kita mencatat terlebih dahulu. Yang selanjutnya yaitu diskusi atau mendeskripsikan. Lalu setelah kita mencatat, maka kita mendiskusikan dengan seseorang yang ada di sekitar. Misal kita ke museum Kartini, kan di situ kan ada orangnya, kita bisa mendiskusikan atau menanyakan bentuk budaya ini seperti apa, dan di situ lalu kita mendeskripsikan dengan pendapat kita gitu. Yang selanjutnya yaitu kritik teks naskah tersebut. Lalu kita mengkritik teks naskah tersebut. Maksudnya kita bukan mengkritik ini salah enggak, maksudnya kita menuliskan kembali kayak gitu.
yaitu metode bagaimana kita mencari metode filologi yaitu dengan kritik teks atau naskah. Jadi maksudnya di sini bukan kita mengkritisi teks dan naskah budaya-budaya kuno, tapi kita di sini menuliskan kembali kayak gitu. Yang selanjutnya yaitu menulis kembali teks dengan bahasa pribadi. Jadi kita menulis teks dengan bahasa kita, kan tidak mungkin kita memahami budaya atau kita itu memahami dengan budaya dengan bahasa yang memang dibawa oleh para tokoh. Misalkan kita ke Museum Kartini, di situ ada sebuah kitab atau buku dari Kartini, itu kita tidak memahaminya itu susah. Kita mungkin paham akan, tapi ilmu yang kita teliti atau yang kita selidiki itu kita biar berguna bagi orang lain. Jadi bahasakan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh orang lain, misalkan bahasa Indonesia, misalkan juga bahasa Arab. Yang terakhir yaitu pendekatan sejarah dalam studi Islam. Yang terakhir saya akan menjelaskan bagaimana sih pendekatan sejarah dalam studi Islam itu. Nah, Islam merupakan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk menjadi pedoman hidup. Ya, yang kita pahami Islam merupakan wahyu yang dibawa oleh Nabi Muhammad sampai sekarang kita memahami ajaran Islam. Nah, tak sedikit sekali Islam menjadi kajian yang menarik minat banyak kalangan. Hal ini dibuktikan dengan studi Islam yang semakin berkembang. Islam tidak lagi dikenal dalam pengertian historis saja, kan, tapi Islam juga dikenal dengan fenomena kompleks. Jadi maksudnya kayak gini. Islam merupakan wahyu yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kita memahaminya tidak hanya melalui satu sisi kayak gitu. Jadi kita bisa memahaminya melalui sejarah. Kita juga bisa memahaminya dengan pendekatan yang tadi saya jelaskan, pendekatan filologi, dengan kita mengkaji atau menyelidiki dengan budaya-budaya yang ada, dengan teks yang kita tulis, itu kita bisa memahami Islam lewat sejarah dan budaya. Jadi intinya Islam tidak hanya dipahami melalui satu sisi. Contohnya yang kita tahu, yang kita pernah kita dengar, yaitu yang dinamakan Islam Nusantara kayak gitu ya. Nah, yang selanjutnya yaitu Islam juga bisa dikenal melalui pendekatan filologi dengan melalui budaya-budaya peradaban, dan juga bisa melalui pendekatan sejarah. Jadi Islam itu sebenarnya luas. Kalau kita teliti atau kita peka, itu sebenarnya Islam juga bisa dipahami dengan berbagai bidang. Misalkan Islam juga bisa dipahami dengan pendekatan filologi, dengan melalui sejarah, dengan melalui budaya-budaya yang ada. Contohnya kita memahami Islam dari budaya-budaya Jawa seperti gamelan, tubanyak, dan lain sebagainya gitu. Jadi kesimpulan dari kesimpulan dari makalah kami yaitu tentang materi studi Islam dalam pendekatan filologi. Jadi Islam itu sebenarnya luas. Islam juga bisa dipahami dengan berbagai cara. Salah satunya dengan pendekatan filologi, dengan kita menyelidiki budaya-budaya lama, dengan kita datang atau kita teks atau kita kita tulis kembali budaya-budaya lama. Islam itu sebenarnya luas, kita bisa memahaminya dari berbagai
sisi. Contohnya dari metode filologi, yaitu dengan cara menyelidiki budaya-budaya yang ada. Oke, mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.